Oke, halo semuanya. Jadi kita sekarang berada pada lokasi 6 dari field trip hidrogeologi. Kita berada di Kecamatan Pelayan, tepatnya di Desa Bleberan, ya. Dan kita sekarang berada pada mata air Dungpo. Nah, mata air ini berada di pinggir sungai, tetapi sebetulnya bukan air sungai, ya. Dan juga kalau kita lihat pada peta geologi, maka lokasi ini berada pada formasi Wonosari, ya, yang tersusun atas batu gamping. Jadi Anda bisa melihat, ya, di belakang saya ini adalah batu gamping yang sudah lapuk, ya, beberapa, ya, ada soilnya, kemudian ada batu gampingnya terlihat. Dan daerah ini secara peta hidrogeologi regional masuk dalam kategori wilayah air tanah langka. Jadi cukup sulit bagi masyarakat sebetulnya untuk bisa mendapatkan air tanah dengan mudah di wilayah ini, sehingga keberadaan daripada mata air seperti ini sangat dimanfaatkan. Dapat dilihat bahwa mata air ini sudah dimanfaatkan, ya, dipompa, dan kemudian airnya dibawa ke pemukiman di masyarakat. Nah, sebenarnya bagaimana bisa ada air tanah pada kondisi air tanah langka? Ini umumnya berkaitan dengan zona lapukan, ya, zona lapukan yang ada pada formasi tersebut. Jadi ini bisa kita lihat bahwa kita berada pada suatu lembah, batuannya sudah lapuk, dan kondisi yang lapuk inilah yang biasanya mampu memiliki porositas sekunder, ya, sehingga air tanah bisa tersimpan di lokasi ini. Nah, di sepanjang sungai ini terdapat beberapa mata air sebetulnya, ya, bukan hanya mata air Dungpo ini, tetapi juga ada beberapa mata air di sepanjang daripada lembah yang kita ambil gambarnya hari ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kualitas airnya, ya, dibandingkan dengan lokasi 1, 2, 3 sebelumnya, di mana Anda masih ingat bagaimana informasi yang diberikan oleh alat hanameter ini, ya, untuk sifat fisik karakteristik air pada lokasi 1 dan 2 dan 3. Dan sekarang hari ini kita akan melihat bagaimana alat ini mengukur sifat fisika dan kimia air pada lokasi mata air yang berasal dari lapukan formasi Wonosari ini. Nah, ini kita bisa mengukur, ya, dari pH-nya. Seperti saya kemarin katakan bahwa harus hati-hati dalam mengukur pH, ditunggu sampai betul-betul nilai pH-nya tidak berubah, ya. Kita bisa melihat pH-nya adalah 6,3, masuk dalam kategori pH normal. Kemudian suhu airnya adalah 28 derajat Celcius, ya. Kemudian kita mengukur daya hantar listriknya, ya, dia sebesar 600, ya, sekitar 600 di sini. 640 antara 640-30, ya. Ya, sudah stabil di 630 mikrosiemens per sentimeter, maka TDS-nya pasti setengahnya kalau alat ini, ya. Berarti bisa diprediksi sekitar 310. Seperti ini, ya, karena memang alat ini mengukur TDS 50%, ya, atau setengah daripada nilai daripada daya hantar listriknya. Nah, oke, ya, dari sini kita bisa melihat bahwa air yang berada pada mata air ini memiliki kandungan garam yang lebih besar daripada air yang kemarin pada lokasi 1, 2, dan 3. Ya, tetapi masuk dalam kategori yang masih bagus untuk
manfaatkan. Ya, Anda bisa melihat, tolong di shoot ke lokasi ini perbedaan antara air dari air tanah, ya, dan juga air yang di sungai di sebelahnya. Sangat berbeda sekali, ya. Kita bisa melihat warnanya, dari warnanya saja sudah bisa kita lihat ya bagaimana air yang berasal dari mata air ini lebih jernih ya dibandingkan air yang di sungai yang berada di pinggirnya. Oke, selamat siang. Sekarang kita berada di lokasi ketujuh daripada field trip hidrogeologi. Nama lokasi ini adalah Gua Suci atau Gua Kali Suci. Ya, di belakang saya Anda akan bisa melihat ini ada suatu gua, ya, di mana gua ini disebut sebagai Gua Kali Suci. Nah, Kali Suci sendiri adalah aliran air yang Anda lihat ini, aliran air sungai yang Anda lihat ini. Ya, yang merupakan adalah aliran air permukaan. Nah, hal yang menarik dari lokasi ke-6 tadi, saya menyatakan bahwa pada daerah hard rock, batu gamping, umumnya memiliki kesulitan ya di dalam untuk mendapatkan sumber daya air tanah. Dan air tanah hanya berada pada lapukan ya daripada batuan tersebut dan keluar sebagai mata air di daerah-daerah lembah. Nah, aliran sungai yang mengalir itu di daerah Kars itu umumnya nanti dapat mengalir ya seperti ini ya, bersatu mengalir menjadi seperti Kali Suci ini, dan kemudian dia akan masuk ke bawah perut bumi. Ya, ke bawah perut bumi seperti ini loh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena berkaitan dengan bentang alam Kars sendiri. Ya, bentang alam Kars merupakan suatu bentang alam yang khas yang diakibatkan oleh adanya proses pelarutan air pada batu gamping. Dalam proses pelarutan tersebut maka akan terbentuk luang, lubang-lubang, sinkhole yang kemudian membentuk sistem gua bawah tanah. Nah, pada Gua Kali Suci ini Anda bisa melihat bagaimana aliran air permukaan yang begitu besar ini mengalir masuk ke bawah tanah ya, jauh ke bawah tanah, yang kemudian nanti di daerah Kars Gunung Sewu, saya yakin Anda sudah pernah dijelaskan mengenai sistem Kars Gunung Sewu, itu akan berada pada kedalaman sekitar 200 meter. Ya, oleh sebab itu penduduk di daerah Kars Gunung Sewu mengatakan atau kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan air tanahnya. Sebetulnya air tanahnya ada, tetapi apa? Berada jauh di bawah permukaan tanah. Ya, dan juga keberadaannya tidak selalu ada. Nah, contohnya pada kasus Gua Kali Suci ini, Anda bisa membayangkan ya, jika seseorang mengebor dari atas permukaan, misalnya saya menunjuk ke atas ini, ya, kemudian tepat berada pada sungai, maka dia akan mendapatkan air. Tetapi jika dia bergeser saja 5 meter ya ke arah kanan dari tangan saya ini, mengebor, tentu tidak akan mendapatkan lubang gua ini, sehingga dia tidak akan mendapatkan air. Nah, inilah kesulitan-kesulitan yang ada pada sistem aquifer Kars atau sistem aquifer fracture. Nah, pada lokasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, kita sebetulnya melihat fenomena hidrogeologi pada daerah endapan vulkanik. Pada daerah endapan vulkanik tersebut sangat mudah sekali kita mendapatkan air. Ada spring belt, ada sumur gali, ada sumur bor, ya, dan kita bisa dalam jarak yang sangat dekat pun kita bisa mendapatkan sumber-sumber air tanah tersebut.
Tetapi pada kondisi batu gamping, karst, hal tersebut susah untuk kita lakukan atau kita dapatkan. Kita harus mengetahui banyak hal untuk mencari sumber daya air tanah pada daerah karst ataupun pada sistem aquifer fracture. Tentunya pengetahuan Anda tentang struktur geologi, kemudian litologi akan sangat membantu untuk menentukan di mana keberadaan daripada sistem fracture ataupun gua-gua yang berada di bawah sistem karst ini. Suatu hal yang menarik di dalam suatu eksplorasi air tanah di daerah karst adalah bagaimana kita bisa menggabungkan semua informasi geologi, ya, seperti struktur geologi, kemudian litologi, dan stratigrafinya serta proses geomorfologinya untuk mencari lokasi yang tepat, ya, di dalam kita mengeksplorasi air tanah. Anda bisa membayangkan akan sangat sulit setelah ini masuk ke bawah, di mana sungai ini di bawah permukaan, ya, kemana arahnya. Bayangkan 200 meter di bawah permukaan tanah, merupakan suatu kesulitan, ya, untuk mengebor tepat pada lokasi yang kita inginkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Gunung Kidul dan juga pemerintah pusat saat ini serta para ahli yang membantu adalah untuk menemukan jalur-jalur gua ini, ya, jalur-jalur gua ini. Nah, di daerah Gunung Kidul sendiri sudah ada 2 sistem gua yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk di daerah Gunung Kidul, yaitu sistem gua Bribin dan sistem gua Seropan. Nah, kedua sistem gua ini mengalir sebetulnya dari arah utara ke selatan, ya. Tadi saya mengatakan berada di bawah 200 meter dan kemudian keluar di pantai selatan sebagai keluaran, ya, sebagai keluaran, sebagai mata air atau sebagai muara sungai air bawah tanah yang sering sekali disebut sebagai submarine groundwater discharge. Ya. Di sini juga Anda bisa melihat, ya, bahwa pembentukan daripada gua ini tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin di daerah Kalisuci ini sangat mudah. Oh, kenapa tidak air permukaan yang dimanfaatkan? Tetapi Anda bisa membayangkan jika ini masuk terus ke dalam, masyarakat di sana membutuhkan sumber daya air tanah ini, dan ini menjadi tantangan Anda sebagai seorang ahli hidrogeologi di masa mendatang untuk mencari air di tempat yang susah air, bukan mencari air di tempat yang mudah menemukan air. Saya rasa demikian, ya. Oke. Ya, kita akan mengukur, ya, kualitas air permukaan pada Gua Kalisuci ini. Nanti akan kita bandingkan dengan air yang keluar di daerah pantai selatan. Kenapa perlu dibandingkan? Tentunya kita menggunakan hukum kekekalan massa, ya. Jadi kalau nanti TDS-nya di sini lebih kecil, kemudian dia masuk ke dalam sistem air tanah, terjadi proses pelarutan daripada batu gamping, harusnya apa? TDS-nya bertambah, ya kan? Nah, kita akan buktikan itu dengan mengukur daya antar listrik dan TDS di tempat ini. Kita ke pH dulu, ya. Nilai pH-nya adalah 7,6. Kemudian kita mengukur daya hantar listrik, yaitu 250. Ya, berarti ini jauh lebih kecil daripada mata air tadi, ya, yang mencapai 600 mg per liter pada lokasi ke 6 tadi. Ya, berarti TDS-nya setengahnya, berarti kurang lebih 120, ya. Nah, miligram per liter. Nah, nanti akan kita buktikan kalau secara teori hukum kekekalan massa tentunya ini memiliki daya hantar listrik 250. Pada saat melewati aliran air bawah tanah, jauh di bawah permukaan tanah, bereaksi dengan batu gamping, harusnya ada apa? Proses pelarutan batu gamping yang akan meningkatkan kadar daripada zat terlarut. Maka seharusnya apa? Secara teoritis, seharusnya air pada
pantai selatan akan memiliki apa? TDS yang lebih besar daripada air Kali Suci ini. Jadi air keluaran, air tanah nanti akan kita cari ya di pantai selatan, bukan air lautnya tentunya yang kita ukur, tapi air tanah yang masuk bercampur dengan air laut di pantai selatan. Ya, karena bagaimanapun semua air itu mengalir ke laut ya, menjadi suatu hukum alam seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti ya, dan kita akan melihat berapa nilainya daripada nilai sifat fisik kimia air tanah setelah dia keluar dari sistem kars yang ada di Kars Gunung Sewu ini. Terima kasih. Oke, semuanya, kita sudah berada pada lokasi ke-8 dari field trip hidrogeologi. Lokasi ini berada di Pantai Ngobaran, Gunung Kidul. Jadi kalau sebelumnya kita di lokasi ke-7 adalah lokasi Gua Kali Suci, di mana kita melihat fenomena masuknya sungai di permukaan masuk menjadi sungai di bawah tanah. Dan tadi ada pertanyaan kemana sebetulnya aliran sungainya. Saya menyatakan bahwa menurut informasi yang ada, itu akan bergerak jauh ke bawah permukaan tanah, di bawah Kars Gunung Sewu sedalam 200 meter. Kemudian mengalir, sebetulnya mengalir ke arah selatan, ya, dan kemudian keluar di pantai-pantai selatan sebagai submarine groundwater discharge. Tapi bentuknya seperti apa? Jadi Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah suatu gua, ya. Jadi gua inilah yang menjadi jalan dari air yang tadi berasal dari Gua Kali Suci maupun gua-gua yang lain yang ada di wilayah Gunung Kidul ini masuk kemudian menyebar sebetulnya. Ya, fenomena-fenomena gua yang berada di dekat pantai ini sangat banyak sekali di Gunung Kidul. Salah satunya tentunya di Pantai Ngobaran ini, Pantai Baron, Pantai Ngraneng, dan beberapa pantai yang lainnya. Apa arti dari semua itu adalah bahwa semua air yang berasal dari sungai-sungai yang masuk menjadi sungai bawah tanah di Kars Gunung Sewu, ya, itu kemudian keluar dan masuk dan keluar sebagai submarine groundwater discharge di pantai-pantai selatan. Video yang Anda lihat akan memperlihatkan bagaimana derasnya aliran air tersebut. Debit air itu sangat besar sekali, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah ini jika mereka bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apakah Kars Gunung Sewu daerah yang kering air? Dengan melihat lokasi ke-6, dengan melihat lokasi ke-7, dan dengan melihat lokasi ke-8, sebetulnya istilah kering air pada wilayah Gunung Kidul ini dapat dikatakan, tidak kok. Ada sumber-sumber mata air, ada sumber-sumber aliran air permukaan, ada sumber-sumber air bawah tanah, dan yang mengalir hingga ke pantai-pantai selatan ini. Nah, seorang ahli hidrogeologi harus bisa memahami ya, perbedaan antara akuifer pori pada batuan yang bersifat endapan, ya, seperti endapan vulkanik lastik pada cekungan air tanah Yogyakarta, dan juga air tanah yang berada pada formasi yang batuan yang lebih keras atau dalam istilahnya hard rock, seperti batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf, di mana air tanah itu tidak berada pada pori-pori antar batuannya, tetapi berada pada zona-zona rekahan. Pada kasus Kars, zona rekahan itu kemudian menjadi membesar, menjadi gua
yang mampu menampung air tanah dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah salah satu sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Gunung Kidul ini. Air ini yang di dalam botol ini adalah air yang berasal dari air tanah di dalam gua ini yang mengalir tadi ya. Jadi kita akan menguji bagaimana sifatnya. Ada pertanyaan tadi di Gua Kalisuci berkaitan dengan berapakah daya hantar listrik dan berapakah TDS-nya. Seharusnya secara teori pada saat dia melewati sistem sungai bawah tanah yang dalam, tentunya ada pelarutan daripada mineral-mineral di batuan yang dilewatinya. Artinya daya hantar listrik dan TDS-nya akan meningkat. Sekarang kita lihat apakah memang meningkat ya. Jadi ini saya masukkan. Saya ukur pH-nya masih normal ya. Ya, kita bisa melihat, ingat mengukur pH itu harus sabar ya. Ini 7,0 ya, persis sekitar segitu. Kemudian kita ukur daya hantar listriknya, dia menjadi 620. Ya, berarti memang terjadi apa? Proses pelarutan, pengkayaan dari kandungan mineral sejak air ini masuk ya dari contohnya tadi Gua Kalisuci dan keluar di pinggir pantai ini. Ya, kita bisa melihat nilainya menjadi 590 akhirnya di sini ya. Kemudian tentunya daya hantar listriknya setengahnya, maka kita akan mendapatkan nilai ya 280 ya miligram per liter. Nah, jadi kecurigaan tadi betul ya, berarti artinya memang aliran air tanah yang masuk dari Gua Kalisuci tadi melewati sistem air bawah tanah pada Kars Gunung Sewu ini mengalami reaksi. Ya, selama proses perjalanan itu dia bereaksi dengan batuan, ya, batu gamping ataupun apapun yang di dalam kita tidak tahu. Ya, tetapi diperkirakan juga sebagian besar sistem gua bawah tanah di Kars Gunung Sewu itu sudah mencapai basementnya, yaitu formasi ngelanggeran, breksinya. Ya, jadi pada saat dia sudah mencapai breksi, tentunya penambahan mineral-mineral itu pun akan terbaca pada air tanah ini. Tetapi sini sudah terbukti bahwa memang ya bahwa perjalanan yang dialami oleh air itu meningkatkan kadar daripada daya hantar listrik dan juga TDS-nya. Dari mana? Reaksi kimia. Ya. Jadi inilah menariknya air tanah, bahwa Anda bisa mempelajarinya secara fisik, tapi juga Anda bisa mempelajarinya secara kimia. Dan itulah hidrogeologi yang membedakan belajar hidrogeologi di geologi dan di prodi lainnya. Saya rasa demikian. Terima kasih.